Haleluya Yesus. Kami menyadari dalam hidup kami belum pernah ada kasih selain kasih-Mu Tuhan, yang mampu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang sangat sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertolongan, terima kasih atas kekuatan. Sampai pada sore hari ini kami datang sujud menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Bapa. Inilah kami, jemaat-Mu yang datang di tempat ini untuk belajar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada sore hari ini, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biar kami bersama-sama mengerti tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hati, membukakan hati dan pikiran, agar apa yang disampaikan Tuhan pada sore hari ini kami semua mengerti, dan kami mau belajar tentang firman-Mu ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Dipersilahkan duduk. Salam. Apa kabar? Amin. Ibu Gembala barusan menyatakan bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan Ibu Gembala sangat sempurna. Tentu juga buat kita semua, kita merasakan kasih Tuhan itu begitu sempurnanya dalam menjalani hidup, dalam melangkah setiap hari. Kasih Tuhan yang selalu menyertai. Amin. Amin. Tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Sore. pada sore hari ini. Ini masih pagi terus, Bu. Karena saya selalu mengawali sesuatu dari pagi. Makanya kita mengawali firman Tuhan pada sore hari ini, saya anggap selalu pagi. Amin. Kalau gitu, selamat pagi. Tema pada sore hari ini, anugerah yang sempurna. Maka dengan itu mari kita belajar firman Tuhan dari tema ini, anugerah yang sempurna ini. Kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1, 2 ayat saja ini yang kita bacakan, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Saya bacakan biar kita simak bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18, firman Tuhan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Bagi siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah yang sempurna, Allah menunjukkan kasih-Nya, kasih setianya kepada kita, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi anugerah yang sempurna itu, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
pada saat Tuhan Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Allah yang memberikan kepada kita yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Oleh karena keberadaan kita sebagai orang berdosa, Allah memberikan anugerah yang sempurna itu kepada kita, tidak selayaknya kita terima. Karena kita orang berdosa. Mari kita buka Roma 5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-7 dan 9. Firman Tuhan demikian, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang, sekali lagi, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang baik. Ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini wujud anugerah yang sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Dia berikan melalui pengorbanan anaknya di kayu salib hanya buat kita orang berdosa. Karena kita telah diselamatkan dari dosa oleh karya Kristus yang telah menyelamatkan kita, maka kita juga harus berjuang untuk mempertahankan dan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima itu. Ini anugerah yang sempurna, anugerah yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang sempurna. Anugerah yang sempurna, Dia berikan anaknya melalui, Dia berikan anugerahnya melalui anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, adalah pribadi yang sempurna. Dan pengorbanan Kristus yang rela datang ke dunia untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi juru selamat, dan telah disalibkan sebagai korban. Sebagai korban yang sempurna. Bukan hanya korban setengah-setengah, bukan hanya korban dipukuli, bukan hanya korban dihina, bukan hanya sempurna. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, nyawa semuanya, seluruh keberadaan Tuhan Yesus secara sempurna mati hanya buat kita, buat saya orang berdosa. Itu anugerah yang sempurna. Ini adalah bentuk rencana Allah yang tidak pernah berubah. Tadi Pak Toto bilang Tuhan tidak pernah berubah. Ini anugerah yang sempurna itu sudah rencananya Allah dalam kehidupan kita yang tidak pernah berubah. Ialah satu kali untuk selama-lamanya. Amin, amin. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan inilah rencana juga. Ya, kalau tadi anugerah yang sempurna diwujudkan dalam diri Kristus, yaitu korban yang sempurna. Dan ini rencana Allah hanya satu kali sampai selama-lamanya adalah rencana yang sempurna. Ini semua rentetan anugerah yang sempurna itu. Dimulai dari pribadi Kristus, pribadi yang sempurna berkorban untuk kita. Dan ini adalah rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena ini rencana Allah yang sempurna, maka kemurahan Allah, kesabaran Allah, kebaikan Allah, kasih setia Allah memimpin kita kepada pertobatan.
yang menghasilkan keselamatan yang sempurna. Ini wujudnya anugerah yang sempurna, maka kita diselamatkan sempurna. Untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Anugerah itu ada beberapa bentuk anugerah. Ya, beberapa bentuk anugerah, misalkan kasih Allah adalah Dia dalam melakukan penghukuman adalah dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan. Maka di sini sebelum saya mau menguraikan bagaimana anugerah terbesar bagi umat percaya, maka sekarang saya menguraikan anugerah sempurna itu adalah: satu, anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Mari kita baca ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Siapapun selain Allah tidak ada yang bisa memiliki anugerah yang sempurna. Sesempurnanya manusia tidak bisa memiliki anugerah yang sempurna selain Allah. Amin. Yang memilikinya. Amin. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah yang sempurna itu kita diselamatkan oleh iman. Tetapi itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kegagahan kita. Itu bukan karena kebaikan kita. Tetapi pemberian Allah. Itu anugerah. Maka dengan ini, anugerah itu bisa kita nyatakan dalam bentuk keadilan. Begini contohnya. Saya, ini Aji, jadi korban pencurian, misalkan. Ini hanya contoh. Saya bikin contoh ini salah satu Aldo misalkan. Pencuri. Contoh. Kalau saya kasih contoh seperti ini, boleh nggak saya teruskan atau saya ralat? Boleh. Boleh dok. Saya, ini contoh. Saya jadi korban pencurian, uang saya hilang 100 juta. Pelaku Aldo ketangkap. Begitu ketangkap, diproses oleh polisi dengan ketentuan undang-undang pidana nomor sekian, maka dihukum setahun. Dengan dia menjalani hukuman setahun, itu dinyatakan keadilan. Setelah itu misalkan saya sebagai korban, saya bilang ke polisi, Pak polisi, saya memaafkan dia. Tolong dia jangan dihukum. Bentuk anugerah Allah yaitu belas kasihan. Dia dibebaskan, tidak dihukum. Setelah dia tidak dihukum, dibebaskan karena saya memiliki belas kasihan. Terus saya mau memanggil dia. Saya mau memanggil Aldo. Dia sudah melakukan kejahatan buat saya, tetapi saya tetap berbuat baik sama dia. Saya kasih dia makan, saya kasih dia minum, saya panggil dia, saya suruh tinggal di rumah saya. Itu anugerah. Itu anugerah. Itu tingkatannya. Ada keadilan, ada belas kasihan, ada anugerah, atau kasih karunia. Saya panggil dia, saya suruh tinggal di rumah saya. Setelah dia tinggal di rumah saya, tetap perilaku Aldo tidak berubah. Dia tetap mencuri. Mencuri, dia keluar rumah, dia mencuri di luar. Akhirnya dia ditahan, dihukum, mau dibunuh.
si Aldonya. Terus si pembunuh, mereka menanyakan ke Aldo, kamu tinggal di mana? Dia sebutin di rumah Aji. Mana Aji? Saya dipanggil. Akhirnya saya menyatakan ke orang-orang, oh ya, ini sahabat saya Aldo. Jangan dihukum dia, mendingan saya yang dihukum. Akhirnya saya yang dibunuh. Saya bebaskan Aldo, saya yang dibunuh. Saya mati untuk membebaskan Aldo, supaya dia nggak dihukum. Padahal dia yang berbuat salah, saya yang dihukum. Itu anugerah yang sempurna. Jadi si Aldonya tidak mati, tidak jadi dibunuh. Saya yang dibunuh. Kamu tinggal di mana? Kamu siapa yang membela? Saya datang, saya tunjukkan saya. Akhirnya saya yang dibunuh aja, yang penting dia dibebaskan. Itu anugerah yang sempurna. Tugas Aldo apa setelah saya mati? Pilih lagi. Dia harus berjuang. Dia harus memperjuangkan keselamatannya. Dia jangan membunuh saya kedua kalinya. Karena saya bercanda. Nggak ada korban lagi. Tidak bisa dikorbankan lagi. Ada papi. Kira-kira begitu. Rentetan, kalau kita belajar anugerah yang sempurna, berarti bukan hanya sekedar diterapkan keadilan, bukan hanya sekedar diterapkan belas kasihan. Masih kurang kalau hanya sekedar belas kasihan. Bukan hanya sekedar anugerah, tetapi di sini Pak Toto memberi anugerah yang sempurna. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang direncanakan secara sempurna oleh Allah Bapa. Dia mengorbankan anaknya secara sempurna supaya semua orang yang berdosa diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, tadi datangnya dari atas. Anugerah itu datangnya dari atas. Sekarang yang kedua, anugerah Allah itu untuk menyelamatkan. Anugerah yang sempurna itu untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Kristus. Itu anugerah yang sempurna. Anugerah itu menurut para teolog ada dua bagian. Ya, ada anugerah umum dan ada anugerah khusus. Anugerah khusus ini namanya dinamakan di situ special grace. Ya. Tapi saya mau kasih tahu anugerah umum, anugerah yang diberikan oleh Allah secara keseluruhan. Semua orang bisa menikmati. Matahari, orang percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak menikmati matahari. Amin. Hujan, orang percaya kepada Tuhan, dia ateis, dia menyatakan Tuhan tidak ada pun, dia menikmati hujan. Anugerah umum. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan masuk bagian daripada anugerah umum adalah penundaan penghakiman dari Tuhan. Dia sekarang lagi menunda penghakiman, penghukuman untuk semua orang-orang berdosa. Ditunda karena dia masih memberikan kesempatan untuk memperjuangkan keselamatan diri setiap orang supaya bertobat. Ini termasuk anugerah umum. Anugerah yang khusus diberikan khusus kepada kita, orang-orang pilihan Allah. Itu anugerah khusus. Anugerah khusus perbuatan Allah dengan penebusan, yaitu kita menjadi dikuduskan. Itu anugerah khusus. Kita menjadi disucikan. Anugerah khusus. Kita menjadi dibenarkan. Dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Seperti tadi di dalam Roma
5 ayat 7. Tolong ini Roma 5 lagi. Roma 5 ayat 7 dan ya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Special grace. Khusus kita. Bukan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, boleh aja. Tetapi Dia berikan secara khusus. Dia kuduskan kita, Dia selamatkan kita. Maka itu dinyatakan anugerah sempurna yang sangat spesial buat kita orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, anugerah yang sempurna, kita diangkat jadi anak sulung. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, rata-rata atau kebiasaan hukum adat di daerah Israel atau daerah Eropa, itu anak sulung itu mendapatkan warisan 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Itu kalau anak sulung. Tetapi bagi Tuhan, anak sulung mendapatkan berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca dulu ayatnya yang ke-18 dari bacaan kita tadi. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tadi pagi firman Tuhan Kejadian pasal 26 mengenai Ishak. Dan ini sekarang kita juga tahu mengenai anaknya Yakub dan Esau. Yakub yang mendapatkan hak kesulungan daripada Esau. Kita tahu ceritanya, kita buka Kejadian pasal 27-nya. Pasal 27 ayatnya yang ke-28 dan 29. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini Ishak memberkati Yakub di saat Yakub meminta berkat dari ayahnya karena ibunya mengatakan, saya dengar kakakmu Esau disuruh sama ayahmu untuk mengambil persembahan dari ternak-ternak yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada ayahmu, dan ayahmu akan memberkati dia sebagai anak sulung. Akhirnya ibunya Ribka menyuruh anaknya Yakub untuk melakukan apa yang dikatakan ayahnya Ishak kepada Esau, dan akhirnya Yakub mengikuti itu, dan yang mengambil hak kesulungan Esau dikasih kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini sering kita dengar dan kebiasaan, ya, kebiasaan. Karena Yakub ini dianggap sebagai penipu. Dalam hal ini juga dia dianggap menipu untuk mendapatkan hak kesulungan dari ayahnya Ishak. Sebenarnya saya mau kasih tahu. Ini saya bacakan dulu ayatnya yang ke-18 yang paling terakhir.
supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Oh, ayatnya yang ke-17. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Begini, Esau, dia ini sebagai peternak. Dia ini sebagai peternak, dan Yakob kebanyakan diam di rumah. Begitu Esau capek dari menggembalakan binatang-binatang, dia pulang ke rumah, dia lihat adiknya Yakob sedang menyediakan makanan sop kacang merah. Karena dia pengen banget makan sop kacang merah, dia minta sama adiknya. Terus adiknya mengatakan, saya kasih 1 mangkok sop kacang merah ini, tetapi hak kesulunganmu kasih ke saya. Akhirnya alasan Esau kenapa dia berikan ke adiknya, karena dia bilang, umur saya sudah tua, udah mau mati. Untuk apa kesulungan? Dia berikanlah itu kepada adiknya, dan dia mendapatkan semangkok sop kacang merah. Yang perlu kita pelajari di sini, semangkok kacang merah adalah makanan. Kesulungan adalah posisi. Banyak orang dewasa ini menjual posisinya sebagai anak Tuhan hanya untuk isi perut. Esau juga seperti itu. Jadi jangan kita bodoh seperti Esau. Jangan kita jual keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang sudah diangkat sebagai anak sulung yang mendapatkan berkat yang berlimpah. Kita jual hanya untuk mendapatkan sepiring nasi. Taruhlah uang besar, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pekerjaan, tetapi jangan jual posisi. Mendapatkan istri, mendapatkan suami, jual posisi. Esau seperti itu. Akhirnya dia kehilangan kesulungan. Dia kehilangan kesulungan diberikan kepada adiknya hanya gara-gara perut. Tetapi banyak juga yang belum mengetahui. Banyak yang belum mengetahui kesalahan besar Esau selain menjual posisinya sebagai anak sulung. Ada yang belum mengetahui. Kita buka Kejadian 26. Ayatnya yang ke-34 dan 35. Selain Esau menjual kesulungannya hanya gara-gara semangkok sop kacang merah, dia berbuat kesalahan yang sangat fatal. Sampai kalau kita bilang itu Tuhan tidak adil, dan dengan mengenal cerita seperti ini yang dikatakan di firman Tuhan bahwa Tuhan itu sangat adil, kalau siapapun yang diangkat menjadi anak sulung itu yang diberkati. Ayatnya yang ke-34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Ke-35. Kedua perempuan ini menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Kedua perempuan yang dinikahi oleh Esau ini membuat kepedihan di hati kedua orang tuanya. Menyakitkan orang tuanya. Sekali nikah, sekali nembak dua. Bukan hanya, kalau saya sering dengar khotbah mengenai Esau menjual anak kesulungannya kepada adiknya Yakob hanya gara-gara semangkok sop kacang merah. Tetapi kesalahan yang besar ini, dia menikah sama perempuan 2 orang sekaligus, yang membuat kepedihan di hati kedua orang tuanya. Kalau menikah juga satu pun membuat kepedihan di hati orang tua, bisa hilang hak sebagai anak sulung. Kalau menyakitkan orang tua, satu aja kalau menyakitkan hati orang tua, bisa kehilangan berkat
bisa kehilangan segala-galanya. Apalagi dua sekaligus. Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istri. Dua-duanya orang Het. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati Ishak dan Ribka. Yang lebih bijaksana siapa? Yakub apa Esau? Di antara mereka, kedua kesalahan itu dua-duanya dia melakukan tindakan kebodohan. Pantas kalau bukan dia yang diberkati. Kalau dia yang diberkati berarti kita keturunan itu sampai hari ini. Itu Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Anugerah yang sempurna. Dari semua anugerah ini, kita mengenal dua tokoh. Satu dalam Alkitab dan satu di luar yang tidak termasuk dalam Alkitab. Salah satunya Paulus. Paulus, bagaimana dia menceritakan, mengabarkan Injil anugerah yang sempurna ini kepada semua orang. Sampai dia mengatakan di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-23 kalau nggak salah. Ayatnya yang ke-21. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memberitakan Injil yang dikatakan dalam Roma 5. Memberitakan bagaimana pengorbanan Kristus untuk orang-orang berdosa. Dia selalu mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil kebenaran ini. Bahwa Tuhan Yesus dengan sempurna. Sempurna, anugerah yang sempurna. Bukan anugerah yang setengah-setengah. Rasul Paulus, maka dia mempersembahkan hidupnya. Melayani Tuhan di mana-mana. Mempersembahkan seluruh hidupnya. Hidupnya untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Amin. Ini ayat yang sering dipergunakan apabila ada orang meninggal dunia. Sering dibuat ini kata-kata penghiburan. Tetapi ini sebenarnya firman Tuhan yang memotivasi kita semua untuk mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidupku adalah untuk Kristus. Apabila aku mati pun keuntungan kalau saya persembahkan semua untuk Kristus. Bukan setelah mati baru dihibur dengan firman Tuhan seperti ini. Kalau selagi masih hidup kita mempersembahkan. Tetapi karena kita sudah mempersembahkan hidup baru mati, itu yang menjadi keuntungan buat kita. Ada orang mati karena mabuk, mati karena berbuat kejahatan, datang pendeta. Kata Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Padahal dia mati karena kejahatan. Menghibur dengan kata-kata ini. Bagaimanapun juga kita tidak akan mendapatkan karunia yang sempurna atau anugerah yang sempurna. Maka dengan ini ya kita semampu mungkin kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Kristus. Amin. Karena nanti biar bagi kita ini kalau mati adalah keuntungan. Yes. Amin. Dan satu lagi, tadi saya bilang di dalam Alkitab Rasul Paulus. Satu lagi, Martin Luther sebagai reformator gereja. Martin Luther juga menentang kebijaksanaan gereja Katolik Roma pada abad kelima. Dia menentang karena ada satu kebijaksanaan dari pemimpin gereja Katolik Roma waktu itu, yaitu menjual sertifikat pengampunan dosa. Itu namanya indulgensia. Menjual sertifikat, apabila ada orang mampu membeli sertifikat itu, dinyatakan dosanya sudah diampuni. Tetapi Martin Luther menentang kebijaksanaan itu. Masa dengan orang yang membeli sertifikat dosanya diampuni. Bagi orang yang tidak mampu membeli tetapi taat kepada Tuhan tidak diampuni.
Maka dia menentang sampai dia buat 95 tesis. Salah satu diantaranya dia menentang penjualan sertifikat pengampunan dosa yang dilakukan oleh pimpinan Gereja Katolik Roma untuk mereka mengumpulkan dana untuk membangun gereja Katolik di Vatikan atau Santo Petrus. Yang dipergunakan untuk membangun gereja dipergunakan juga untuk korupsi. Akhirnya dia menentang, dia pulang ke Jerman, dia membuat 95 tesis. Salah satu diantaranya menentang. Karena dia membaca firman Tuhan dalam Roma 5. Mari kita bacakan sekali lagi Roma 5. Roma 5 tadi ayat 7. Bukan karena menjual sertifikat. Orang yang mau beli, dia berbuat dosa, nanti beli lagi, dapat diampuni lagi. Bahwa sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi bagi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus, bukan karena sertifikat. Itu karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka saya senang dengan kalau kita hari ini mengenal tentang anugerah yang sempurna itu, bisa salah satunya karena Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Dia hidupnya secara keseluruhan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Martin Luther sampai dia juga mengatakan, Martin Luther mengatakan dalam hidupnya dia hanya memiliki hari itu hanya 2. Kalau kita 7, Senin sampai Minggu. Kalau Martin Luther hanya 2. Hari pertama, hari ini. Dan hari kedua, hari itu. Hari ini dia sepenuhnya mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Memberitakan Injil kepada semua orang untuk mendapatkan anugerah yang sempurna. Hari ini dia melakukan itu sepenuhnya. Hari ini. Besok lagi hari ini dia melakukan itu. Besoknya lagi hari ini dia melakukan itu. Dia memberikan hidupnya secara sepenuhnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan akan pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Dia mempersembahkan. Hanya dia memiliki satu hari ini untuk Kristus. Dan hari itu apabila Kristus datang, dia akan menjemput saya. Karena saya sudah diselamatkan. Anugerah yang sempurna dari Allah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lagu kita tadi, lagu firman Tuhan. Mari kita kasih yang sempurna. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, kasih yang sempurna. Anugerah terbesar, anugerah yang sempurna, karena kasih setiamu Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah berbicara, memberi kami pengertian tentang firman-Mu akan anugerah yang sempurna. Tuhan, biar kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk Kristus. Biar kami juga nanti hidup kami hanya untuk Kristus. Apabila kami mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan agar dalam setiap kehidupan kami selalu merindukan, kami selalu